Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat kisah seorang raja dari benua Eropa. Raja yang memiliki sebutan Raja Boneka. Yap, dirinya adalah Raja Alexander dari Yunani yang harus tewas secara tragis karena gigitan monyet. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Mihrimah Sultan, putri kesayangan Sultan Sulaiman yang agung, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Alexander lahir di Istana Tatoi pada tanggal 1 Agustus 1893. Merupakan putra kedua dari putra mahkota Konstantin dari Yunani dan putri Sofia dari Prusia. Ia memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan di seluruh Eropa. Ayahnya adalah putra tertua Raja George I dari Yunani dan istrinya Olga Konstantinovna dari Rusia. Ibunya adalah putri dari Frederick III, Kaisar Jerman, dan Victoria Putri Kerajaan Inggris. Sepupu orang tuanya termasuk Raja George V dari Inggris dan Kaisar Nicholas II dari Rusia. Wilhelm II Kaisar Jerman adalah paman dari pihak ibunya. Kehidupan awal Alexander berganti-ganti antara istana kerajaan di Athena dan istana Tatoi di pinggiran kota. Bersama orang tuanya, ia melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri dan secara teratur mengunjungi Scholz Friedensdorf, rumah nenek dari pihak ibu yang memiliki kasih sayang khusus kepada cucunya yang berasal dari Yunani. Meskipun dia sangat dekat dengan adik perempuannya Helen, Alexander kurang hangat terhadap kakak laki-lakinya, sang calon putra mahkota George. Sementara George adalah anak yang serius dan bijaksana, Alexander terbilang nakal dan ekstrovert. Terbukti sejak dini ia merokok, yang dengan kebiasaan buruknya tersebut hampir membakar ruang permainan di istana. Dan dengan gegabah kehilangan kendali atas kereta mainan di mana dia dan adik laki-lakinya Paul sedang berguling menuruni bukit sehingga menjatuhkan adik balitanya sejauh 6 kaki atau 1,8 meter ke semak-semak berduri. Alexander adalah pewaris tahta ketiga setelah ayahnya dan kakak laki-lakinya. Pendidikannya direncanakan dengan seksama. Tetapi sementara George menghabiskan sebagian pelatihan militernya di Jerman, Alexander dididik di Yunani. Ia bergabung dengan Akademi Militer Helenik yang bergengsi, tempat beberapa pamannya sebelumnya belajar, dan tempat ia lebih dikenal karena keterampilan mekaniknya daripada kapasitas intelektualnya. Ia sangat menyukai mobil dan motor dan merupakan salah satu orang Yunani pertama yang memperoleh mobil. Raja George I dibunuh di Thessaloniki. Segera setelah itu pada tanggal 18 Maret 1913, ayah Alexander naik tahta sebagai Konstantinus I. Pada tahun 1915, di sebuah pesta yang diadakan di Athena oleh Marsekal Istana Theodor Ypsilantis, Alexander bertemu kembali dengan salah satu teman masa kecilnya, Aspasiamanos. Ia baru saja kembali dari pendidikan di Prancis dan Swiss dan dianggap sangat cantik oleh kenalannya. Dia adalah putri dari Master Kuda Konstantin, Kolonel Petros Manos, dan istrinya Maria Agriropoulos. Alexander yang berusia 21 tahun itu terpikat dan sangat bertekad untuk meraihnya sehingga dia mengikutinya ke Pulau Spetses di mana dia berlibur tahun itu. Awalnya Aspasia menolak pesonanya. Meskipun dianggap sangat tampan oleh orang-orang sezamannya, Alexander memiliki reputasi sebagai playboy cap badak di masanya. Meskipun demikian, ia akhirnya berhasil memikat hati wanita itu.
dan pasangan itu pun bertunangan secara rahasia. Akan tetapi, bagi Raja Konstantin I, Ratu Sofia, dan sebagian besar masyarakat Eropa pada saat itu, tidak masuk akal bagi seorang pangeran kerajaan untuk menikahi seorang dengan status sosial yang berbeda. Selama Perang Dunia I, Konstantin I mengikuti kebijakan formal netralitas, namun ia secara terbuka baik hati terhadap Jerman yang berjuang bersama Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman melawan Triple Entente Rusia, Prancis, dan Inggris. Konstantin adalah saudara ipar Kaisar Wilhelm II dan juga menjadi semacam Germanopil setelah pelatihan militernya di Prusia. Sikapnya yang pro-Jerman memicu perpecahan antara Raja dan Perdana Menteri Eleftherios Venizelos yang ingin mendukung Entente dengan harapan memperluas wilayah Yunani untuk menggabungkan minoritas Yunani di Kekaisaran Ottoman dan Balkan. Dilindungi oleh negara-negara Entente, khususnya Prancis, pada tahun 1916 Venizelos membentuk pemerintahan paralel dengan Raja. Bagian-bagian Yunani diduduki oleh pasukan sekutu Entente, tetapi Konstantinus I menolak untuk mengubah kebijakannya dan menghadapi pertentangan terbuka dari Entente dan kaum Venizelis. Pada bulan Juli 1916, sebuah serangan pembakaran menghancurkan istana Tatoi dan keluarga kerajaan nyaris lolos dari kobaran api. Alexander tidak terluka, tetapi ibunya nyaris menyelamatkan putri Catherine dengan menggendongnya melewati hutan sejauh lebih dari 2 km atau 1,2 mil. Di antara personel istana dan petugas pemadam kebakaran yang datang untuk menangani kebakaran, 16 orang dinyatakan tewas. Akhirnya, pada 10 Juni 1917, Charles Jonard, komisaris tinggi Entente di Yunani, memerintahkan Raja Konstantin untuk menyerahkan kekuasaannya. Atas ancaman pasukan Entente mendarat di Pyrrhus, Raja menyerah dan sekutu untuk mengasingkan diri. Meskipun tanpa secara resmi turun tahta, sekutu meskipun bertekad untuk menyingkirkan Konstantin tidak ingin menciptakan Republik Yunani dan berusaha menggantikan raja dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Putra mahkota George yang merupakan pewaris alami dikesampingkan oleh sekutu karena mereka menganggapnya terlalu pro-Jerman seperti ayahnya. Sebaliknya, mereka mempertimbangkan untuk mengangkat saudara laki-laki Konstantin, yakni paman Alexander, yaitu Pangeran George. Tetapi dia sudah lelah dengan kehidupan publik selama masa jabatannya yang sulit sebagai komisaris tinggi kereta antara tahun 1901 dan 1905. Di atas segalanya, dia berusaha untuk tetap setia kepada saudaranya dan dengan tegas menolak untuk naik tahta. Akibatnya, putra kedua Konstantinus, Pangeran Alexander, dipilih menjadi raja baru. Dengan orang tua dan saudara kandungnya yang diasingkan, Alexander mendapati dirinya terisolasi. Para bangsawan tetap tidak disukai oleh kaum Venizelis dan perwakilan Entente menyarankan para bibi dan paman raja, khususnya Pangeran Nicholas, untuk pergi. Akhirnya mereka semua mengikuti Konstantinus ke pengasingan. Staf rumah tangga kerajaan secara bertahap diganti oleh musuh-musuh mantan raja dan sekutu Alexander dipenjara atau dijauhi darinya. Potret keluarga kerajaan disingkirkan dari gedung-gedung publik dan menteri-menteri baru Alexander secara terbuka menyebutnya sebagai putra seorang pengkhianat. Pada tanggal 26 Juni 1917, raja dipaksa untuk menunjuk Eleftherios Venizelos sebagai kepala pemerintahan. Meskipun ada janji yang diberikan oleh Entente saat Konstantinus pergi, Perdana Menteri sebelumnya Zaimis secara efektif dipaksa mundurkan diri saat Venizelos kembali ke Athena. Alexander segera menentang pandangan Perdana Menteri barunya. Kesal dengan penolakan raja, Venizelos mengancam akan menyingkirkannya dan mendirikan Dewan Perwakilan atas nama saudara laki-laki Alexander, yakni Pangeran Paul, yang saat itu masih di bawah umur. Dimata-matai siang dan malam oleh para pendukung Perdana Menteri, raja dengan cepat menjadi tahanan di istananya sendiri dan perintahnya diabaikan. Alexander tidak memiliki pengalaman dalam urusan negara, namun ia bertekad untuk memanfaatkan situasi sulit ini sebaik-baiknya
dan mewakili ayahnya sebaik mungkin. Dengan sikap acuh tak acuh terhadap pemerintahan, ia jarang berusaha membaca dokumen resmi sebelum membubuhkan cap karet pada dokumen tersebut. Tugasnya terbatas dan hanya mengunjungi garis depan Makedonia untuk mendukung moral pasukan Yunani dan sekutu. Sejak Venizelos kembali berkuasa, Athena berperang dengan blok sentral. Pada tanggal 12 Juli 1917, sehari setelah ia naik tahta, Alexander mengungkapkan hubungannya dengan Aspasia Manos kepada ayahnya dan meminta izin untuk menikahinya. Konstantin enggan membiarkan putranya menikahi seorang non-kerajaan dan menuntut agar Alexander menunggu sampai akhir perang sebelum mempertimbangkan pertunangannya. Yang disetujui Alexander itu sendiri. Dalam bulan-bulan berikutnya, Alexander semakin membenci perpisahan dengan keluarganya. Surat-surat rutinnya kepada orang tua dicegat oleh pemerintah dan disita. Satu-satunya sumber penghiburan bagi Alexander adalah Aspasia, dan ia memutuskan untuk menikahinya meskipun ayahnya memintanya untuk menunggu di waktu yang tepat. Ketika Pangeran Arthur, Adipati Connaught dan Stourton mengunjungi Athena pada bulan Maret 1918 untuk menganugerahkan Order of the Bath kepada Raja Alexander, sang raja khawatir bahwa pernikahan antara dia dan Putri Mary dari Inggris akan dibahas kembali sebagai bagian dari upaya untuk mengkonsolidasi hubungan antara Yunani dan Inggris. Namun, untungnya itu tidak terjadi karena penguasa Inggris khawatir bahwa Alexander akan turun tahta untuk menikahi Aspasia jika pernikahan itu diblokir. Dan mereka ingin menghindari Yunani menjadi republik jika itu menyebabkan ketidakstabilan negara tersebut. Orang tua Alexander tidak begitu senang dengan pernikahan tersebut. Sofia tidak setuju putranya menikah dengan orang biasa, sementara Konstantin menginginkan penundaan tetapi siap menjadi pendamping pria putranya jika Alexander bersedia bersabar. Alexander mengunjungi Paris pada akhir tahun 1918, sehingga keluarganya berharap mereka dapat menghubunginya begitu ia berada di luar Yunani. Ketika Ratu Sofia mencoba menelpon putranya di hotel di Paris, seorang menteri menyadap panggilan tersebut sehingga keduanya tidak pernah bisa berbicara melalui telepon. Dengan bantuan saudara ipar Aspasia, Christo Zalokostas, dan setelah 3 kali percobaan yang gagal, pasangan itu akhirnya menikah secara rahasia di hadapan seorang pendeta kerajaan, Archimandrit Zakaristas, pada malam 17 November 1919. Setelah upacara tersebut, sang pendeta disumpah untuk bungkam, tetapi segera mengingkari janjinya dengan mengaku kepada Uskup Agung Athena. Menurut konstitusi Yunani, anggota keluarga kerajaan harus memperoleh izin untuk menikah dari penguasa dan kepala gereja Ortodoks Yunani. Dengan menikahi Aspasia tanpa izin dari Uskup Agung, Alexander menyebabkan skandal besar. Meskipun tidak setuju dengan pernikahan tersebut, Venizelos mengizinkan Aspasia dan ibunya untuk pindah ke istana kerajaan dengan syarat pernikahan tersebut tetap dirahasiakan. Namun informasi tersebut bocor, dan untuk menghindari celahan publik, Aspasia terpaksa meninggalkan Yunani. Dia melarikan diri ke Roma dan kemudian ke Paris, di mana Alexander diizinkan untuk bergabung dengannya 6 bulan kemudian dengan syarat mereka tidak menghadiri acara resmi bersama. Pada bulan madu mereka di Paris, saat berkendara di dekat Fontainebleau, pasangan tersebut menyaksikan kecelakaan mobil yang serius di mana sopir Count de Kergario kehilangan kendali atas kendaraan tuannya. Alexander menghindari mobil Count tersebut yang berbelok dan menabrak pohon. Raja membawa yang terluka ke rumah sakit dengan mobilnya sendiri, sementara Aspasia yang telah terlatih sebagai perawat selama Perang Dunia I memberikan pertolongan pertama. Count tersebut terluka parah dan meninggal tak lama kemudian setelah kedua kakinya diamputasi. Pemerintah mengizinkan pasangan itu kembali ke Yunani pada pertengahan tahun 1920. Meskipun pernikahan mereka dilegalkan, Aspasia tidak diakui sebagai ratu, tetapi dikenal sebagai Madam Manos. Awalnya, ia tinggal di rumah saudara perempuannya di ibu kota Yunani sebelum pindah ke Tatoi. Dan selama periode inilah dia hamil anak Alexander. Pada tanggal 2 Oktober 1920, Alexander terluka saat berjalan di halaman perkebunan Tatoi. Seekor monyet barbari domestik
milik pengurus kebun anggur istana, menyerang anjing milik raja yang bernama Fritz. Alexander mencoba memisahkan kedua binatang itu. Saat ia melakukannya, seekor monyet lain menyerang Alexander dan menggigitnya dalam-dalam di kaki dan dada. Akhirnya para pelayan datang dan mengusir monyet-monyet itu, dan luka-luka raja segera dibersihkan dan dibalut. Namun ia tidak menganggap insiden itu serius dan meminta agar tidak dipublikasikan. Malam itu, luka-lukanya terinfeksi. Ia mengalami demam tinggi dan sepsis mulai terjadi. Dokternya mempertimbangkan untuk mengamputasi kakinya, tetapi tidak ada yang mau bertanggung jawab atas tindakan yang begitu drastis. Pada tanggal 19 Oktober, ia mengigau dan memanggil ibunya, tetapi pemerintah Yunani menolak mengizinkannya untuk masuk kembali ke negara itu dari pengasingan di Swiss, meskipun ibunya sendiri telah memprotes. Akhirnya, janda Ratu Olga, janda George I dan nenek Alexander diizinkan untuk kembali sendiri ke Athena untuk merawat raja. Namun pada saat ia tiba, Alexander telah meninggal karena sepsis 12 jam sebelumnya pada pukul 4 sore pada tanggal 25 Oktober 1920. Anggota keluarga kerajaan lainnya menerima berita tersebut melalui telegram malam itu. 2 hari kemudian, jenazah Alexander dibawa ke Katedral Athena, di mana dia disemayamkan hingga pemakamannya pada tanggal 29 Oktober. Sekali lagi, keluarga kerajaan ditolak izinnya untuk kembali ke Yunani, dan Ratu Olga adalah satu-satunya anggota yang hadir. Setelah upacara katedral, jenazah Alexander dimakamkan di tanah milik kerajaan di Tatoi. Keluarga kerajaan Yunani tidak pernah menganggap pemerintahan Alexander sah sepenuhnya. Di pemakaman kerajaan, sementara raja-raja lain diberi prasasti Raja Yunani, Pangeran Denmark. Prasasti Alexander berbunyi Alexander, putra Raja Yunani, Pangeran Denmark. Ia memerintah menggantikan ayahnya dari 14 Juni 1917 hingga 25 Oktober 1920. Kematian Alexander menimbulkan pertanyaan tentang suksesi tahta serta sifat rezim Yunani. Karena raja telah melakukan perkawinan yang tidak setara, keturunannya tidak berada dalam garis suksesi. Parlemen Yunani menuntut agar Konstantinus I dan putra mahkota George dikeluarkan dari suksesi, tetapi berusaha mempertahankan monarki dengan memilih anggota lain dari keluarga kerajaan sebagai penguasa baru. Pada tanggal 29 Oktober 1920, Menteri Yunani di Berne yang bertindak di bawah arahan otoritas Yunani menawarkan tahta kepada adik laki-laki Alexander, yakni Pangeran Paul. Namun, Paul menolak untuk menjadi raja saat ayah dan kakak laki-lakinya masih hidup, bersikeras bahwa tidak satupun dari mereka telah melepaskan hak mereka atas tahta, dan karena itu ia tidak akan pernah dapat secara sah mengenakan mahkota. Tahta tetap kosong, dan pemilihan legislatif tahun 1920 berubah menjadi konflik terbuka antar kaum Venizelis yang mendukung republikanisme dan para pendukung mantan Raja Konstantinus. Pada tanggal 14 November 1920, ketika perang dengan Turki terus berlanjut, kaum monarki menang dan Dimitrios Relis menjadi Perdana Menteri. Venizelos yang kehilangan kursi parlemen sendiri memilih untuk meninggalkan Yunani dan mengasingkan diri. Relis meminta Ratu Olga untuk menjadi bupati sampai Konstantinus kembali. Di bawah Raja Konstantin I yang dipulihkan, yang kembalinya didukung dengan suara mayoritas dalam sebuah referendum, namun Yunani terus kalah dalam perang Yunani-Turki dengan banyak korban sipil dan militer. Putri Alexander dari Aspasia Manos yang bernama Alexandra lahir 5 bulan setelah kematian ayahnya. Awalnya, pemerintah mengambil keputusan bahwa karena Alexander telah menikahi Aspasia tanpa izin dari ayahnya atau gereja, pernikahannya ilegal dan putrinya yang lahir setelah kematiannya tidak sah. Namun, pada bulan Juli 1922, parlemen mengesahkan undang-undang yang mengizinkan raja untuk mengakui pernikahan kerajaan secara retroaktif dan atas dasar non-dinasti. Pada bulan September itu, Konstantinus atas desakan istrinya, yakni Ratu Sofia, mengakui pernikahan putranya dengan Aspasia dan memberinya gelar Putri Alexander. Putrinya, yakni cucu perempuan Konstantinus I, disahkan sebagai Putri Yunani dan Denmark. Dan kemudian nantinya menikah dengan Raja Peter II dari Yugoslavia di London pada tahun 1944. Nantinya juga mereka memiliki seorang anak yang bernama Alexander yang merupakan putra mahkota Yugoslavia. Baiklah,
Itu adalah cerita hidup dari seorang raja Alexander dari Yunani yang memiliki predikat sebagai raja boneka. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.